Halo, Waalaikumsalam, Arwin. Gimana kabarnya nih, Arwin? baik Kak Oksa. Baik, Alhamdulillah, Kak Oksa Arwin. gimana? Baik. Ini Kak Uksa, Alhamdulillah baik juga nih. Tadi walaupun sempat ada kendala nih di tempat Kak Uksa tadi ada mati listrik. Di tempat Arwin gimana? Aman nggak listriknya? Enggak sih. Aman ya? Ini punya Kausa tadi, Kausa kan balik ke rumah, ke Jawa Tengah lagi kan, ke Solo. Terus Oh, ke Boyolali ya, ke Boyolali terus mati listrik. Kayaknya lagi perbaikan gara-gara kemarin tuh ada itu loh, kayak kilat, terus ada yang kesamber mungkin ya bagian listriknya itu. Akhirnya kayaknya lagi diperbaiki gitu, Arwin. Terus akhirnya Kausa ini oh, ke sekarang udah nyala ya? Iya, sekarang Kausa ke kafe sih ini. Kafe yang dekat sama rumah. Oh, Iya, Kak Oksa soalnya itu mm-mm. itu cuma di algoritmik doang. Kak Ausa nggak cuma di Algo sih, ada beberapa project juga gitu. Tapi fokusnya di Algo Oh, sekarang. Mm-mm. Algo yang online. Kalau dulu kan Kak Ausa ada offline kelas juga kan. Nah sekarang Kak Ausa iya fokus iya. di online aja tuh gitu Arwin. Oh Karena gitu. lumayan banyak. Sekarang udah lumayan banyak banget gitu projectnya. Oke, ini sepertinya ada Dilan nih, Arwin. Kita sapa dulu. Dilan, halo, halo Dilan, selamat sore. Dilan nih, suaranya Kak Elsa udah kedengeran belum di tempat Dilan? Tadi di tempat Arwin sudah jelas ya. Oke nih, halo, selamat sore. Oke deh, Dilan. Dilan, audionya lagi belum bisa nyala atau gimana nih? Boleh dinyalain ya. Dilan lagi di mana nih posisinya? Oh iya, ini Dilan udah kelihatan. Oke, Dilan. Gimana kabarnya nih, Dilan, sore hari ini? Dilan masih di rumah atau lagi di mana nih posisinya? Oke, masih belum kedengaran suaranya Dilan. Sambil nungguin Dilan nih. Arwin posisinya Halo sekarang kok. di mana nih? Di rumah. Oh di rumah. Iya. Oke, di rumah. Coba kita baca dulu. Baru pulang dari kegiatan agak sakit tenggorokan teriak-teriakan. Oke, oke, aman-aman Dilan. Dihemat-hemat dulu suaranya ya. Pakai chat dulu nggak apa-apa Dilan. Ternyata Dilan habis ada kegiatan tadi ya. Makanya suaranya sampai habis tuh. Dihemat-hemat dulu aja Dilan ya. Nanti diminumin air hangat dulu tuh. Terus kasih madu ya biar suaranya bisa pulih lagi tenggorokannya gitu. Oh Oke, ini thank you dia masih Dilan. dua ya? Iya nih Arwin, baru dua ya. Teman-teman yang lain tadi sepertinya Adrian lagi ada perjalanan ya, lagi di perjalanan. Oh, Terus kalau siapa lagi? Naira. Tadi sepertinya Naira lagi di luar. Terus mungkin yang lainnya akan menyusul nanti ya Arwin ya. Sambil nungguin yang lainnya join nih ya, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi nih. Arwin terakhir kali kemarin ini udah mulai tes belum di sekolah? tes apa? Ada tes-tes Oh, belum? Baru ada mulai. pilih aku. Ada. Oh, ada tes apa? AMBK itu asesmen nasional gitu buat Oh, indeks sekolah. oh ada asesmen indeks nasional apa sekolah itu? Maksudnya Ya, gimana tuh Arwin? Kayak bukan ujian indeks, bukan apa indeks tuh? apa ya? Sebenarnya sih bukan Mm-mm. buat indeks ya, tapi ya buat akreditas sekolah sih. Akreditasi sekolah. Terus akhirnya Gitu. tesnya apa Tapi tuh ya Arwin? kayak apa ya? Mm-mm. Kayak semisal di lingkungan sekolahmu itu ada bullying atau enggak, ada yang rokok atau enggak, disuruh guruku Hmm, itu disuruh jawab tidak ada loh. Oke. Gitu. Kayak ngajarin Mm-mm. gimana gitu, agak Jadi agak nggak yang sesuai gitu kurang. sama aslinya. Iya, Aslinya ada biar apa bullying ya, juga apa biar Arwin? ya semua sekolah pasti Ada. ada dong. Hmm, Ada ya. Iya ya. Terus Arwin waktu Ya, itu gimana kalau ngadepin yang ada temennya yang lagi bullying gitu? Arwin ikut ya, ngelaporin atau ya udah diemin aja atau gimana? ya diamin aja Diemin aja sih. ya. Yang penting Arwin nggak dibully. Iyalah penting. Enggak lah, ya enggak ada Hmm, yang Aman takut ya. kayak. Iyalah. Iya pokoknya kalau Tapi di ya sekolah. walaupun Hmm, gitu, walaupun sekolahku favorit, tapi indeksnya mm-mm. kucil banget.
Indeksnya kecil banget. Iya. Kenapa tuh? Biasanya penyebabnya karena apa, Arwin? Yang bullying tadi? Ya Atau sebenarnya ada indeks lagi? itu kan gara-gara alumni, Hmm, kayak alumni masuk SMK SMA itu kan gelar mm-mm. apa? Kurang gitu ya. Jadinya indeksnya yang berpengaruh juga ya, Arwin. Iya, Oke. Terus tesnya apa lagi tuh, Arwin? Selain udah sih. ditanya-tanya itu aja. Oh, jadi kayak wawancara gitu per anak gitu. Atau jawab Ya kemarin kuesioner. sempat ditawarin, Hmm, iya sih. Tapi oke. belum sih kalau itu, Oh, belum ya, belum tapi mulai. ada wawancara juga ya. Oke. Terus kemarin sempat Terus? bulan, Hmm, iya sempat bulan-bulan kemarin tuh, mm-mm. 5 bulan yang lalu itu kayak aku dipilih seleksi Olimpiade OSN gitu loh Kak, tahu Oke. Ada OSN itu. juga. OSN Jadi ya apa tuh, nggak lolos Arwin? sih. Nggak apa-apa, Tes-tes, yang penting coba iya dulu. ada. OSN itu Olimpiade Sains Nasional kayak dari apa ya? Dari pendidikan Dari Menteri Pendidikan gitu ya. kementerian gitu. Oke. Ya ikut matematika tapi ya Hmm, susah banget gitu. iya, nggak apa-apa, Arwin. Yang penting udah mencoba dulu, ya kan? Bisa untuk Iya sih. pengalaman, iya. Setidaknya ada ilmu yang didapat sama Arwin kan, jadi giat belajarnya kemarin. Ya sih. Tapi kakaknya Iya. suka matematika kan ya? Kalau Kak Usa, iya dulu kuliahnya matematika, Arwin. Oh, itu Mau bukan nggak mau harus wajib suka. itu namanya ya. Iya, habis bingung mau kuliah apa waktu itu. Jadi yang yang gampang yang suka apa ya gitu ya. Udah kepikirannya matematika waktu itu. Gitu, Oh, Arwin. matematika gampang ya. Oh, gampang banget itu. Enggak, enggak gampang. Maksudnya apa ya? Yang masih bisa, yang nggak usah tahu gitu lah. Oh Yang nggak iya sih. gampang juga sebenarnya ya, nggak bisa disepelein. Tapi kayak waktu itu tuh menurut Kak Oksa yang menarik gitu ya. Itu, nah Kak Oksa pilih tuh. Jadi dari beberapa mata kuliah, nah itu Kak Oksa pilihnya ada di machine learning gitu, di matematika. Untungnya Oh, kenal coding kuliahnya di juga UNESA ya? di UNES. Kalau UNESA kan Surabaya. Nah, kalau UNES Oh itu iya sih. Semarang. Mm-mm. Beda A sama S. Hmm. Iya It, gitu, aku Arwin. keingetnya UNESA. Iya, Keingetnya. deket sama kosnya Tak Kak Osa kirain dulu, UNESA. UNESA. Iya, kalau Iya sih. UNESA itu Surabaya kan. Mm-mm. Kalau UNES itu Semarang. Gitu, Arwin. Oke, thank you, Oh Arwin ya. iya Kak. Hmm, Lanjut lagi nih. Nanti boleh ngobrol-ngobrol lagi ya, Arwin ya. Kemudian kita sapa dulu teman-teman yang lain yang baru saja join nih, Arwin dan Dilan. Ternyata sudah banyak sekali. Ada Abbas, Edsel, Ken, dan juga Izan nih. Halo, halo. Selamat sore. Abbas, Ken, Edsel, dan Izan nih. Gimana kabarnya, guys? Halo Sore Kak, Kak, oke. Mantap Ken nih, suaranya udah kedengeran ya. Oke, mantap Izan. Ken nih, hari ini udah mulai aktif lagi nih ya teman-teman ya. Oke, Alhamdulillah baik Kak Izan. Kemudian Edsel nih, mana nih suaranya Edsel dan Abbas belum kedengeran. Kabarnya Edsel dan Abbas gimana nih? Coba kita tunggu dulu nih. Abbas ya, Abbas dan Edsel. Suaranya Kak Elsa udah jelas belum di tempat teman-teman? Udah aman belum? Nanti kalau misalnya suaranya Kak Okta belum begitu jelas atau teman-teman mengalami kendala kayak nge-freeze gitu, kayak kemarin Adrian gitu ya, boleh bilang nih ya teman-teman ya. Lagi kurang sehat Kak? Oh, Abes lagi kurang sehat nih. Kenapa nih Abes? Lagi demam atau lagi pilek atau kenapa tuh? Abes ya. Kalau Edsel gimana nih? Oh, lagi demam. Oke, Abbas. Semoga lekas sehat kembali ya untuk Abbas. Walaupun sedang demam, tapi tetap join Zoom loh. Keren nih, Abbas. Terima kasih, ya, Abbas ya. Semoga lekas sehat kembali. Demamnya bisa sembuh. Gitu. Oke, thank you, Abbas. Kemudian untuk Edsel nih, gimana kabarnya Edsel? Gak usah belum tahu kabarnya Edsel. Coba kita tunggu dulu kabar dari Edsel. Suaranya Kak Elsa udah kedengeran belum di tempat Edsel? Boleh dibalas di chat Zoom juga boleh ya, Edsel ya. Tadi seperti Dilan ya, karena Dilan suaranya lagi agak sakit nih tadi tenggorokannya karena habis ada kegiatan di sekolah. Terus habis teriak-teriak. Nah, kalau Edsel nanti boleh dibantu jawab di chat Zoom nih ya, Edsel ya, atau mau on mic juga boleh. Oke. Nah, ini udah ada beberapa ya. Ada Arwin, Dilan, Ken, Edsel, dan juga Abbas dan Izan.
Oke, teman-teman ya. Hari ini nanti kita akan melanjutkan ya materi yang sempat sudah kita kerjakan kemarin pada minggu sebelumnya. Itu ada project labirin ya. Kalau teman-teman ingat waktu itu kita terakhir kali membuat project tentang labirin game. Nah, nanti hari ini kita akan melanjutkan untuk finalisasinya. Nah, kemarin Kak sempat spill juga untuk hari ini nanti kita akan menyelesaikan projectnya. Kemudian nanti teman-teman silahkan bikin untuk file presentasinya juga gitu ya. Pakai Canva boleh. Nah, kemudian teman-teman, nih coba nanti Kausa akan share screen dulu untuk pembahasannya ya, supaya teman-teman ingat lagi reviewnya. Oke, coba. Nah, ini dia. Udah kelihatan belum nih, teman-teman? Udah kelihatan? Oh, ini ada Denis nih. Kita sapa dulu nih. Halo, halo, Denis. Selamat sore, Denis. Sore Oke, Kak, Denis gimana kabarnya sore hari ini? sehat Kak. Sehat, oke mantap. Denis tadi habis pulang sekolah baru aja sampai rumah atau udah dari tadi, Denis? Eh Sebenarnya sih dari tadi, cuman Dari tadi. Mm-mm. lagi sendiri di rumah jadi banyak persiapan di rumah dulu. Oh, oke oke. Denis lagi di rumah sendirian. Tapi udah Iya, makan siang belum? Tadi makannya gimana dong? Kalau lagi di rumah sendirian, masak sendiri udah atau sih udah. beli? Udah makan. Oke, Udah. udah ya. Oke deh. Thank you Denis udah join Ya, ya. makasih Oke, Kak. siap Denis. Nah, nih lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, tadi kita udah sampai di mana nih? Oh, ini masih di pengantar ya. Jadi terakhir kali kita adalah membuat project labirin game. Ini merupakan projectnya. Coba Miss Kak usah slideshow lagi ya, biar kelihatan lebih jelas. Kita review lagi supaya teman-teman ingat lagi ya. Karena sudah 1 minggu tidak kita otak-atik ya projectnya teman-teman ya. Terakhir kali minggu lalu kita buat project ini. Nah, ini kita review sedikit supaya teman-teman ingat lagi untuk sprite-nya yang digunakan apa saja, kemudian misi gamenya apa, kemudian rintangannya apa ya. Nah, ini contoh pembuatan gamenya. Ada jendela aplikasinya. Kemudian di sini terdapat labirin, ya, labirin yang warna hijau itu. Dia adalah dindingnya, yang mana dia merupakan rintangan dari game labirin tersebut. Kemudian selain itu juga ada enemy yang warna hijau, yang geraknya ke kanan ke kiri itu. Nah, itu dia juga geraknya secara otomatis ya, teman-teman ya. Geraknya secara otomatis dan dia bertugas sebagai enemy. Nah, itu dia. Kemudian berikutnya ada player yang warna biru, yang mana dia gerakannya adalah secara kita kendalikan menggunakan keyboard ya. Teman-teman bisa menggunakan tombol huruf ataupun ke atas, kanan, bawah, kiri gitu ya. Kemudian teman-teman di sini juga ada titik tujuannya atau treasury di sini yang warna kuning itu. Nah, teman-teman bisa arahkan ke sana untuk mencapai titik tujuannya. Nah, ini misi utamanya dari playernya adalah mencapai titik tujuannya. Kemudian untuk gambar-gambar yang digunakan pada sprite tersebut, teman-teman boleh ganti ya, tidak harus sama seperti yang disediakan pada platform. Teman-teman bebas untuk memodifikasi, baik dari segi suara ataupun dari background, kemudian sprite-sprite yang digunakan. Nah, itu boleh banget kita modif jadi gambar lain. Boleh boleh dari internet, kemudian teman-teman boleh gambar juga kalau udah pernah bikin gambar ya, boleh dipakai juga tuh teman-teman. Atau teman-teman juga bisa pakai manfaatin AI buat generate gambar ya untuk sprite-nya. Nah, itu dia. Kemudian untuk backgroundnya, teman-teman bebas. Misalnya mau diganti, backgroundnya bukan di hutan nih. Kalau di sini kan contohnya ada di jungle ya, ada di hutan. Teman-teman boleh pakai background yang lainnya. Misalnya pantai atau ada di luar angkasa dan lain-lain. Boleh. Nah, itu ya. Kemudian untuk suara. Nah, ini ada juga untuk suaranya. Teman-teman bisa tambahkan file suara yang muncul dari awal sampai akhir permainan ya, dari gamenya. Ataupun ada suara yang muncul pada saat-saat tertentu. Nah, ini suaranya misalnya saat ada benturan antara dua sprite, kita munculkan sebuah suara ya ketika ada tabrakan atau benturan. Nah, teman-teman bisa tampilkan gitu.
Oke, coba nanti kita akan lihat ya untuk bagian-bagiannya. Nah, ini yang sudah kemarin teman-teman kerjakan untuk mind map-nya ya. Perencanaannya itu ada design dan juga functionality. Di bagian desain ada game window, kemudian ada background image, lalu ada musical effect. Nah, ini dia. Musical effect itu yang tadi yang dimaksud ya. Ketika ada benturan antara kedua sprite, maka ada efek suaranya gitu. Teman-teman boleh cari dari YouTube ataupun mau cari dari website-website lain juga boleh gitu ya. Biasanya extensionnya dalam bentuk .ogg ya untuk file suaranya. Kemudian untuk file gambarnya biasanya dalam bentuk .png ya, PNG itu biasanya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Next, untuk game window-nya teman-teman juga bisa tentukan. Nah, jadi supaya gambar background-nya yang teman-teman sudah siapin bisa sesuai sama jendelanya, sama window-nya, jangan lupa nanti kita transform dulu tuh. Ya, kita buat ukurannya supaya sesuai antara gambar background dengan ukuran jendela yang kita sediakan. Nah, itu dia. Kemudian bagian sprite ya. Berikutnya ada sprite ini yang sangat penting. Pada bagian game itu ada sprite player, kemudian ada enemy, dan juga titik tujuannya itu untuk treasury ya. Kemudian ini dalam bentuk file image. Nah, masing-masing dalam bentuk file gambar. Kemudian ada walls juga, ini dalam bentuk rectangles ya, kotak-kotak itu untuk dinding labirinnya. Kemudian di bagian maze game itu ada functionality. Nah, itu ada frame rate, teman-teman ya. Untuk frame rate ini dia FPS satuannya ya. FPS itu dalam second ya, dalam detik. Kemudian di bagian movement of sprite ya. Movement of sprite ini ada player dan juga enemy. Yang mana untuk player dia gerakannya ini secara kita kendalikan menggunakan keyboard ya. Kemudian untuk enemy, nah ini gerakannya dia secara otomatis tadi ke gerak gerak ke kanan kiri ya kayak gitu. Kemudian next di bagian collision of sprite itu ada player and wall. Nah, ini dia. Jadi kalau antara player dengan wall bertabrakan, maka permainannya akan kalah ya, playernya akan kalah. Namun ya, ketika player menyentuh treasury, maka dia akan menang. Nah, kemudian ada kondisi yang kalah lagi selain mengenai wall juga ketika player bertabrakan dengan enemy. Nah, dia juga akan kalah, teman-teman. Nah, ini adalah tiga kondisi ya, kemungkinan menang dan kalahnya. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya. Nah, ini untuk dinding kemarin sudah lanjut next lagi. Nah, ini untuk gambar player dan juga gambar enemy-nya ya, teman-teman ya. Ada gerakannya, contohnya seperti ini nih. Jadi ada titik koordinat lokasi sprite-nya. Teman-teman bisa gunakan X, Y itu untuk titik koordinatnya. Nah, itu. Kemudian, ini adalah poin-poin daftar ya yang bisa teman-teman tambahkan nanti untuk pemeriksaan. Misalnya, mana aja sih yang udah teman-teman kerjain gitu, mana yang belum. Jadi kita bisa tahu bagian mana yang perlu ditambahin gitu. Nah, kemudian next lanjut lagi. Nah, ini ada bagian loop game ya. Yang gak kalah pentingnya lagi ada looping game. Yang mana dia supaya bisa kita mainkan terus-menerus. Ketika kita play ya, kita play permainannya, maka kita akan menampilkan jendela dari aplikasinya. Kemudian setelah itu, ketika kita klik tanda close, dia akan menutup. Kemudian ketika kita buka lagi, dia muncul jendela dari awal lagi gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan looping game-nya. Kemudian di bagian ini ada pembahasan tentang warisan. Nah, ini warisan ini merupakan kelas turunan, teman-teman ya. Dia istilah lainnya adalah kelas turunan. Seperti kemarin sudah pernah membuat sebuah kelas utama atau super kelas ya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan kelas turunannya gitu. Yang mana kelas turunan ini dia mendapatkan fungsi-fungsi dan metode-metode yang berasal dari kelas utamanya, dari super kelasnya gitu. Jadi otomatis ya. Nah, seperti halnya kemarin ada kelas hero. Nah, itu dia. Ada beberapa metode yang dimiliki oleh kelas hero. Maka metode-metode pada kelas hero akan otomatis diturunkan kepada kelas turunannya gitu. Nah, ini contohnya. Nah, pembahasannya kalau di sini tentang aplikasi ya, teman-teman ya. Jadi kita akan buat kelas application
Kemudian di dalam kelas application, kita akan sebutkan metode-metode tambahannya. Nah, di sini ada informasinya ya, teman-teman bisa tambahkan. Misalnya ada definition init, lalu definition uh, print information misalnya, atau yang lainnya. Nah, teman-teman bisa tambahin tuh pada application-nya. Kemudian, nah ini dia untuk menambahkan suara ya, efek suara, teman-teman bisa gunakan modul mixer yang ada di dalam library Pygame. Nah, ini cara memanggilnya. Cukup dengan perintah mixer.init. Kemudian ada perintah load, ini digunakan untuk ya mengunggah file musiknya untuk bisa diputar pada latar belakang ya. Kemudian ada play, ini digunakan untuk memutar musik latar dan juga ada perintah sound ya, mixer.sound ini untuk memuat suaranya gitu. Kemudian ada play untuk memainkan suaranya. Nah, ini masing-masing perintahnya teman-teman boleh boleh di screenshot dulu boleh ya. Ini karena perintah-perintah baru yang perlu teman-teman eh, lengkapi lagi gitu ya, yang pernah teman-teman kerjakan. Nah, ini perlu dipahami lagi nanti terkait dengan penambahan ya, penambahan sebuah musik pada game gitu. Terutama menggunakan mixer. Oke, kalau mau ada yang screenshot boleh banget ya teman-teman ya, boleh difoto dulu juga boleh, atau mau dicatat boleh ya. Oke, nah nanti Kak Oksa sambil lanjutin nih, next. Berikutnya, nah kita akan bahas nih berikutnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman ya, karena terakhir kali sepertinya masih belum selesai. Kita mau lanjutkan hari ini supaya finish ya, finishing, kemudian nanti kita buat file PPT-nya gitu. Pakai Canva boleh ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya untuk pembuatan kelas wall. Nah, yang terdiri dari beberapa metode ya. Oke, metodenya ada apa saja? Ada warna misalnya, kemudian ada panjang, lebar, lalu ada persegi panjang. Nah, dan juga metode gambarlah dinding. Nah, ini contoh-contoh metodenya. Oke, lanjut lagi. Next, nah di sini ada perintah lagi untuk surface. Nah ini, jadi kita bisa menentukan juga teman-teman untuk lebar dan tingginya ya. Jadi objeknya, kemudian kita tentukan lebar dan tinggi. Lalu ketika teman-teman ingin mengisi warna pada sebuah objek, kita juga bisa mengatur dengan palette RGB. Nah itu ada palette RGB yang dulu pernah kita bahas ya pada Python Start 1. Kita gunakan lagi di sini teman-teman. Kemudian ada get rectangle ini untuk mengembalikan objek rectangle ya teman-teman ya. Nah ini untuk perintah-perintah yang nantinya bisa teman-teman kombinasikan pada project kali ini gitu. Oke, lanjut lagi. Nah ini dia untuk RGB ya, masih ingat ya. Ada RGB itu red, green, blue. Ada 3 warna, 3 angka. Contohnya seperti ini. Kalau warna merah, angkanya kita dapatkan seperti ini, 255,0,0 ya. Kemudian next, misalnya warna merahnya lebih tua nih, kayak marun gitu ya. Jadinya 119,0,0. Kemudian teman-teman boleh explore nanti. Kalau mau warna hijau, warna biru, dan warna yang lain-lain, teman-teman tinggal geser aja ya pada websitenya. Ini sudah tersedia ya, teman-teman bisa geser-geser angkanya. Kemudian bisa menjadi sebuah warna yang teman-teman inginkan gitu. Sampai ketemu warna yang cocok, baru kita copy di sini angganya. Nah ini, masih ingat ya, waktu itu sudah pernah menggunakan RGB pada project Python Start 1, pada game Arkanoid dan juga game Fast Clicker Game. Ya, oke, coba kita lanjut lagi pelan-pelan. Nah, nanti teman-teman kita akan buat kelas tambahannya, yakni kelas wall ya. Kelas wall ini untuk menampilkan dinding labirinnya. Nah, jadi ada bagian metode dan juga konstruktor, yang mana bagian metode itu untuk menggambar dinding pada titik-titik koordinat yang kita tentukan. Kemudian di bagian konstruktor, ini untuk memanggil sprite-sprite lainnya gitu. Jadi ada panjang, kemudian lebar dindingnya, kemudian gambar dindingnya, lalu warnanya, kita bisa tentukan semuanya untuk kelas wall ya. Kalau kemarin ada kelas player, kalau ada kelas enemy. Nah, nanti kita tambahin juga untuk kelas wall ini, untuk dinding dari labirin ya. Nah, untuk penentuan penulisannya seperti ini nih contohnya ya. Jadi kita bisa isi, misalnya teman-teman mau kasih warna apa, lebarnya berapa, tingginya berapa, gambar yang mana yang mau digunakan. Nah, kita isi pada poin-poin tersebut teman-teman ya.
Contohnya nanti kalau sudah lengkap akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kita tuliskan terdapat indentasi di dalamnya. Nih, wall ya. Kita buat kelas wall yang mana kelas wall ini merupakan kelas turunan dari kelas sprite. Nah, di dalam kelas wall terdapat definition init yang berisi informasi terkait dengan lebar, tinggi, warna, dan lain-lain. Nah, posisi koordinatnya. Kemudian ada draw wall. Ini digunakan untuk mulai menggambarkan dinding labirinnya menggunakan perintah bleed di sini ya. Bleed ini gunanya untuk menampilkan gambarnya. Oke, boleh di screenshot juga, boleh ya teman-teman ya. Nanti Kalsa juga akan tampilkan lagi ya, seperti biasanya untuk referensi code-nya. Oke, oke sudah. Saya lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini bagian skemanya nanti akan seperti ini. Dimulai dari kelas game sprite, lalu ada definition, kelas player, lalu kelas enemy, dan juga kelas wall. Nah, yang sudah kita kerjakan kemarin ini teman-teman, ya, membuat game sprite, player, dan juga enemy. Namun wall-nya kemarin masih belum terselesaikan. Nah, jadi kita nanti akan lengkapi lagi supaya ada dinding yang bisa muncul di sana. Kemudian ada looping permainannya yang terdiri dari beberapa bagian. Antara lain, yang pertama adalah untuk, nah ini dia teman-teman ya. Jadi gamenya akan kita akhiri hanya jika teman-teman klik tanda close atau tutup jendelanya. Kemudian untuk memperbarui lokasi sprite ya, teman-teman bisa gunakan ini. Kemudian untuk menggambar pemandangan dan sprite yang ada di atasnya dan juga bingkai lingkaran untuk permainannya. Nah, gitu. Ini adalah looping dari permainan game labirin. Kemudian, nah nanti yang akan teman-teman tambahkan hari ini adalah pembuatan kelas wall dan juga menempatkan setidaknya ada 3 contoh kelasnya ya pada window, pada jendela aplikasinya gitu. Oke, langsung aja nih Kak Usa akan beralih ke CodeShare. Bukan CodeShare, ke Algo Python aja. Coba Kak Usa stop share dulu ya, teman-teman ya. Oke, ini sudah ke Visual Studio Code-nya. Oke, apakah sudah kelihatan Visual Studio Code-nya? Udah kelihatan? Nah, ini dia. Jadi terakhir kali teman-teman kemarin sudah membuat file Python ya. Pastikan teman-teman sudah membuat file Python ya, bukan .id tapi .py untuk ekstensinya. Ya, contohnya di sini Kak Usa membuat filenya namanya labirin.py. Kemudian di dalam file tersebut kita bisa selesaikan untuk kode referensinya menjadi seperti ini. Nah, ini kemarin terakhir kita sudah menambahkan beberapa perintah ya terkait dengan kelas game sprite, kemudian ada kelas player, ada kelas enemy. Nah, kita hari ini tambahin juga kelas wall nih teman-teman, baris ke-49 ya. Mulai baris ke-49 itu ada kelas wall yang terdiri dari beberapa metode, ada definition init ya, kemudian ada definition draw wall. Nah, intinya adalah untuk menampilkan dinding dari jendela, dinding dari labirinnya pada jendela gitu. Oke, kemudian kita bisa tambahkan juga gambarnya yang mau digunakan yang mana gitu ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita definisikan dulu class wall-nya, lalu metodenya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tuliskan untuk wall 1, 2, 3 yang terdiri dari data tersebut. Nah, kenapa teman-teman bisa langsung menuliskan angkanya seperti ini? Coba siapa yang tahu nih? Kenapa di sini kita bisa langsung menempatkan angka-angka tersebut di sini? Wall 1, 2, 3. Coba kalau kita amati di sini teman-teman ya. Jadi angka-angka tersebut itu merupakan urutan dari yang kita definisikan pada kelas wall. Nah ini dia, udah kelihatan ya. Yang pertama adalah color one, lalu yang kedua color two, yang ketiga color three, lalu yang keempat adalah wall X, lalu ada wall Y, lalu ada wall width, dan wall height. Maksudnya apa? Maksudnya ada color, ada warna ya, warna RGB-nya teman-teman ya. Color 1, 2, 3 itu untuk warna RGB-nya. Kemudian untuk wall X-nya itu ada titik koordinat X-nya. Mau ditaruh di mana gambar dindingnya gitu ya. Di koordinat X sekian misalnya. Kemudian untuk wall Y-nya dari titik koordinat Y berapa gitu. Kemudian untuk width-nya ya, lebarnya berapa.
ukurannya ya. Kemudian ada height itu untuk tinggi dari jendela, tinggi dari dindingnya gitu. Jadi kita bisa tentukan data tersebut berdasarkan definition sebelumnya seperti ini. Nah, makanya tadi teman-teman bisa langsung sebutin tuh angka-angkanya di sini. Ya, ada angka 154, kemudian 205, 50 dan lain-lain. Nah, ini merupakan dinding dari 1, 2 dan 3. Kemudian, next. Nah, di sini sudah mulai penulisan untuk menang dan kalah. Nah, jadi kalau permainannya menang, teman-teman bisa kasih keterangan you win ya dengan warnanya apa. Kemudian teman-teman bisa tuliskan di sini menggunakan palette RGB. Nah, ini dia. Kemudian ada you lose. Kalau kalah ya, kalau kalah warnanya apa tulisannya. Teman-teman bisa tulis juga gitu. Nah, kemudian untuk penambahan musik, nah ini juga menggunakan mixer ya. Teman-teman bisa gunakan file jungles.ogg itu untuk file suara yang muncul dari awal sampai akhir ya. Kemudian ada juga suara yang muncul ketika sudah sampai di titik tujuannya atau ketika berada tumbukan ya, berada pada tumbukan dengan beberapa sprite lainnya ya seperti enemy, maka muncul kick.ogg gitu. Nah, ini untuk file suaranya teman-teman tinggal sediain aja yang ada di sini tuh. Atau kalau mau diganti juga boleh ya, teman-teman boleh upload aja filenya di sini. Cara uploadnya teman-teman bisa langsung tarik ke bagian ini ya di sebelah kiri di Visual Studio Code atau bisa melalui upload. Nah, ini dia file upload ya atau ini teman-teman ya, boleh diupload secara manual gitu. Oke, lanjut lagi ya. Next, kita akan membahas tentang looping gamenya. Nah, ini yang nggak kalah penting juga, teman-teman harus bisa menambahkan looping game pada sebuah game ya. Karena ini penting sekali. Kalau kita memainkan sebuah game, kalau nggak ada loopingnya, dia tidak akan terus-menerus berlanjut ya. Nah, jadi kita tambahkan looping gamenya. Misalnya, for a in event.get. Nah, ini seperti ini. Jadi dia akan menutup hanya jika teman-teman klik tanda close gitu. Kemudian, next, kita akan gambarkan. Nah, perbedaannya looping yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, kalau kita perhatikan adalah ini, teman-teman. Ya, terdapat W1, W2, W3 yang merupakan dinding labirinnya ya. Ada draw wall, kita gambarkan W1, W2, dan W3. Kemudian ada perintah update ya, dan juga reset. Nah, ini masing-masing kita gunakan update dan reset supaya gambarnya muncul, teman-teman ya. Nanti kalau nggak ada update-nya, gambarnya akan statis pada background awal gitu. Jadi tidak akan ikut bergerak. Misalnya teman-teman beri perintah playernya gerak ke kanan. Nah, playernya kalau di jendela nggak update, nanti gambarnya masih statis, masih diam di tempat gitu. Nah, supaya bisa mengikuti dengan arahan gerakan pada keyboard, teman-teman bisa menggunakan perintah update gitu. Oke, lanjut lagi ya. Next ada lose game. Nah, ini untuk lose game, kemudian won game ya. Untuk menang dan kalahnya, teman-teman bisa tuliskan ya untuk menang dan kalah. Kemudian yang terakhir, kita berikan FPS juga. Ini dia. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih, teman-teman? Coba, siapa yang mau bertanya? Dari Abbas, Dilan, Edsel, Izan ya, Izan, kemudian Ken, Arwin, Denis. Oke, siapa nih yang mau Saya kan tanya? mau tanya, Boleh, boleh. Arwin mau tanya apa nih? tadi itu Mm-mm. maksudnya ditarik, kan tadi kan nambahin musik tuh Oke. kayak ditarik gitu Mm-mm. ya. Iya, Nah itu betul. maksudnya narik tuh kayak gimana ya? Oke, boleh deh. Kak usah coba praktekin ya. Sama itu Kak, Mm, gimana? nambahin gambar juga. Oke, oke. Mau nambahin gambar. Oke deh. Kalau gitu Kak usah share screen-nya yang full ya. Oke, Arwin. Thank you. Tunggu sebentar ya. Kak usah share screen-nya yang full aja biar kelihatan. Oh ini, caranya nambahin musiknya gimana tadi Kak? Oke, oke. Tunggu sebentar ya, Arwin ya. Kita ini entire screen ya. Pilih entire screen. Oke, apakah sudah kelihatan teman-teman? Dah kelihatan ya. Coba Kak Oksa akan contohkan ya file suaranya. Kita cari file suara dari YouTube boleh teman-teman. Atau mau cari file suara dari uh, bikin dari AI juga bisa ya pakai Suno AI. Nah teman-teman boleh explore ya. Kemudian kalau mau upload tadi contohnya mau upload ya gambar atau suara gitu. Atau file apapun. Nah caranya gesernya gini aja tuh.
Bentar, kita buka dokumennya. Misalnya di sini Kak Oksa punya background. Ah, ini dia. Misalnya ini ya, kita coba ya, Arwin ya. Jadi kita tarik dari sini ke sini, gitu. Bentar. Bentar, kita coba tarik dulu. Bentar, masih belum bisa nih. Kenapa ya? Kita coba cari gambar lainnya. Mm-mm. Nah, ini Mau misalnya, dari pencet gambar yang kayak oke, nambahin file itu apa bisa tuh? nggak? Yang Oke, oke. Yang dari tadi ya, coba kita praktik dulu. yang File. kirinya, yang Oke, kirinya. yang Itu sebelah kiri. oh Kalau kalau ini bukan sepertinya ya? buat nambahin file. Iya. Iya ya. Kemudian kalau ini new folder, folder baru. Kalau yang ini, kalau ini refresh. Bentar, kita coba lagi ya. Kayaknya biasanya ditarik gitu loh, Arwin. Bentar. Tadi bisa nih, Oh coba. bukan nambahin Bukan file gitu ya? nambahin. Betul. Bentar nih, kita cari Oh dulu. pantesan nggak bisa aku. Gak bisa. Oh, oke, oke. Tapi bisa kok nambahin file gambar Nih, gitu. bisa kan? Ini biasanya bisa loh digeser. Ini kok tumben nggak bisa ya? Coba lagi, Arwin. Arwin udah pernah coba? Atau teman-teman yang lain ada yang pernah coba juga nggak? Nih, misalnya kita tarik gini. Kalau nambahin Mm-mm. pakai gambar itu kalau pakai metode tarik itu nggak Mm-mm. pernah aku. Tapi Nggak bisa. Tapi, biasanya itu mm-mm. nambahin file sama bikin folder, tapi nggak keluar gambarnya itu masalahnya. Oke, oke. Atau kita coba dulu ya. Nah, teman-teman bisa pakai itu tadi Arwin caranya ya. Jadi kita bisa cari dulu foldernya yang ada di Finder ya atau di dokumen gitu biasanya. Nah, di dokumen itu kita bisa upload aja dari sana atau langsung dari sini juga bisa nih. Oh, Gitu. ya kak tak cobanya Uh-uh. dulu ya, tak Iya, coba dulu. boleh dicoba dulu ya. Ini biasanya Kak Elsa geser aja tuh, tinggal ditarik dari sini sampai sini, itu langsung muncul. Nah, ini kebetulan nggak tahu nih kenapa kok belum. Coba ya, kita copy gini gimana? Bisa nggak? Copy, kita add folder workspace, kemudian apa lagi nih perintahnya? Finder, remove, copy. Oh, nggak ada ya, paste-nya nggak ada ya. Kita harus geser aja langsung dari sini tuh. Nah, ini digeser ke sini, ke kiri. Ada yang pernah praktik nggak nih kemarin? Sepertinya kemarin Adrian pernah ya, tapi Adrian lagi nggak berangkat nih hari ini. Coba selain Adrian, ada yang udah pernah praktik? Coba dari Dilan, Abbas, Edsel, Izan, kemudian Ken, Dennis ya, Erwin. Boleh banget nanti ya untuk apa menambahkan file gambarnya atau file suaranya ya langsung ke bagian kiri. Ini untuk file-filenya sudah disediakan kok nih. Atau dari algoritmikanya juga bisa teman-teman karena ini disediakan untuk file uploadnya ya. Kalau biasanya dari Visual Studio Code-nya sih bisa langsung. Atau teman-teman pakai yang ada di sini tuh. Nah, kita coba cari ya di bagian file. Ah, ini dia. Tuh, kalau dari algoritmika sepertinya untuk uploadnya teman-teman bisa pakai perintah ini tuh, ya. Bentar. Kalau di sepertinya kalau untuk algoritmika sudah didesain, untuk uploadnya bisa pakai yang ini teman-teman. Ada gambar tag file ini ya. Nah, ini diklik aja tuh, Arwin ya. Tadi yang tanya Arwin ya. Nah, ini dia. Contohnya nih, kalau saya mau cari gambar apa ya? Coba kita cari-cari dulu ya. Desktop. Nah, ini dia. Kita coba cari deh gambar lainnya. Mana ya? Oh, ini dia. Tadi di Miss Game, misalnya seperti ini. Kita mau upload gambar, kita klik open. Nah, udah berhasil sepertinya. Oke, coba kita Oh cari. itu dipencet filenya dulu ya berarti ya, nggak langsung Betul. ditarik kan ya? Iya, nggak bisa langsung Oh ditarik gitu. ternyata ya. Ada beberapa fitur yang diperbarui sepertinya. Ya, kalau dari algoritmika sepertinya sekarang nggak bisa yang langsung ditarik ini, harus pakai ini. Nah, upload file from komputer. Gitu, Arwin. Ya, bisa pakai Oke ini kak ya. paham. Iya, nanti akan muncul nih di sini. Ini udah muncul ya tadi ya. Nah, ini dia. Ini caranya untuk menambahkan file baru seperti ini ya, teman-teman ya. Tadi yang ditanyakan oleh Arwin nih. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya backgroundnya mau diganti ya.
Coba kita play dulu kodenya ya. Kodenya tadi kita play dulu, file labirin.py. Nah, ini dia. Misal kita geser ke kiri ya, biar lebih jelas. Oke, sudah. Lalu kita play aja. Kita tunggu. Biasanya memerlukan proses ya. Ah, ini udah muncul tuh. Nah, kayak gini. Misalnya, tuh ya, ada suara-suaranya. Oke, nah ini teman-teman bisa geser gini. Atau kita mau ganti backgroundnya, teman-teman. Kita bisa ganti backgroundnya. Tadi kita cari untuk file backgroundnya mau diganti yang background ketiga ini ya. Kita cari aja di kode programnya, teman-teman boleh modif ya. Untuk desainnya, contohnya seperti ini. Background 3 kita ganti filenya ya. Background 3.jpg ganti dengan yang background 3.png. Nah ini PNG. Oke, sudah. Terus kita coba play lagi, kita cek ya. Apakah sudah berubah? Sudah berubah belum? Oh, udah berubah. Tuh, kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa modifikasi untuk gambar-gambar lain juga, tidak hanya backgroundnya aja gitu. Nah, ini nanti teman-teman boleh explore ya untuk modifikasinya gitu. Oke, terkait kode referensinya nanti Kak Usa kirimkan seperti biasanya teman-teman boleh tambahkan ya. Sambil boleh ditambahin dulu nih untuk bagian wall ya. Boleh ditambahin di bagian wall nih terutama gitu ya. Nah, nanti Kak Usa stop share dulu kemudian teman-teman gantian yang share screen ya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya lagi? Tadi untuk Arwin sudah solve ya pertanyaannya. Kemudian untuk yang lainnya nih boleh. Atau Arwin mau tanya lagi juga boleh. Dari Izan, Edsel, Dilan, Danis, Ken, Abbas ya. Boleh mau tanya apa lagi nih? Kalau belum ada, boleh di-share screen ya teman-teman ya. Kita akan praktik langsung. Setelah itu nanti kita juga masih ada agenda untuk membuat presentationnya ya, presentation filenya gitu ya. Nah sebelum itu kita selesaikan dulu nih untuk finishing game labirin gitu ya. Kita stop share dulu. Kemudian teman-teman boleh mulai untuk gantian yang share screen. Oke, siap ya? Dari Abbas, Ken, Edsel, Izan, Dilan, dan juga Denis ya. Arwin boleh mulai untuk kita share screen ya. Tapi itu bisa upload otomatis nggak? Soalnya kan kemarin nggak bisa dari yang kiri. Iya betul Dilan. Bisa ya Dilan ya. Jadi kadang tuh bisa, kadang nggak bisa. Mungkin karena beda device juga Dilan. Kalau punya Dilan bisa nggak tadi? Kalau saya coba geser langsung nggak bisa. Atau karena ini bukan Visual Studio Code yang asli ya? Karena ini yang Algo Python Visual Studio Code itu loh ya. Jadi harus lewat attack file gitu nih. Kalau di LAN bisa berarti aman ya, boleh pakai metode itu yang langsung ditarik gitu. Nah kalau nggak bisa ditarik bisa caranya tadi kayak kalau saya tadi yang contohin ya. Oh, punya Arwin nggak masuk suaranya? Coba Arwin boleh diperbesar volumenya atau boleh keluar terus masuk lagi Arwin. Coba. Ya, atau di refresh dulu laptopnya juga boleh Arwin. Oke, kita coba ya. Sepertinya Arwin tadi ada terkendala dengan audionya. Oke, Arwin ya. Sekarang udah aman belum Arwin? Kalau masih belum bisa, boleh di refresh dulu Arwin. Oke, ini Denny sudah share screen ya. Yuk, teman-teman kita share screen semuanya. Ken, Abbas, Arwin, kemudian Edsel, Dilan, Izan ya. Kita share screen dulu teman-teman. Oke, pengerjaannya masih sama ya teman-teman ya. Masih pada lesson yang sebelumnya ya. Coba ini punya Denis kita scroll ke atas lagi Denis ya. Masih pada lesson sebelum-sebelumnya nih. Coba kita scrolling ke atas lagi Denis. Ada di lesson ke berapa Denis? Sepertinya ada di 20 atau sebelumnya ya, 19 atau 18 itu. Oke, kita boleh buka lagi. Dari Dilan, ya, Arwin, Edsel. Iya, boleh, boleh. Arwin boleh restart laptop dulu, ya. Oke, sip, Arwin, boleh. Nah, Dilan udah di share screen nih. Oke, thank you. Mantap, Dilan. Kemudian dari Edsel, Izan, ya, Abbas, dan Ken, boleh juga di share screen ya.
supaya kelihatan nih. Oh, ini Jeremy sudah join. Halo, halo Jeremy. Selamat sore. Oh, Miss, maaf Miss, saya telat Oh ya, nggak apa-apa. Tadi Jeremy baru aja sampai rumah apa gimana tuh? tiduran. Oh, tidur. Ketiduran. It's okay, nggak apa-apa. Jeremy kecapean ya? Habis banyak kegiatan ya di sekolah. Iya, maaf Iya, Miss. nggak apa-apa Jeremy. Oke, Jeremy kemarin udah join juga ya di kelas penggantinya ya, yang kau usah tambahkan ekstranya. Oke, nggak apa-apa, mantap Jeremy. Nanti kalau misal ada pengen kelas ekstra lagi, boleh komunikasi sama CS ya. Oke, ini untuk Jeremy, hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk proyeknya yang terakhir kali kita bahas tentang game labirin ya. Jeremy boleh mulai dibuka platform Algo Python-nya ya. Nanti kalau ada kendala, boleh disampaikan sama Miss. Gitu, oke? Jeremy, semangat. Boleh kita share screen ya. Nanti biar Miss bisa bantu pantau Jeremy. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari Jeremy? Enggak Miss. Belum Oh ada ini ya? Mm-mm. saya nggak bisa ini nggak bisa apa namanya ya? Belum bisa Nggak bisa diapain tuh? telat. Sebentar. Oke, oke. Boleh di share screen, Jeremy. Oh iya, untuk kode referensinya ya, teman-teman ya. Ini sambil nanti Kak Oksa siapin juga. Sepertinya tadi teman-teman sudah mulai share screen dan membuka platform Algo Python ya. Oke, sambil menunggu Jeremy dan juga Arwin, teman-teman boleh dibuka lagi Algo Python-nya. Oke, dan nih Kalsa juga punya versi yang satunya lagi nih. Kalau ini versi yang udah lengkap sepertinya. Bentar, coba Kalsa refresh ya. Oh iya, ini udah versi lengkap. Kak usah kasih yang versi lengkap aja ya teman-teman ya. Ini ada versi yang paling lengkap. Kak usah kirimkan file Python-nya di chat Zoom. Nanti teman-teman boleh lihat di chat Zoom ya. Oke, tunggu sebentar ya. Cancel. Kemudian upload from your computer. Oke. Nah, ini dia filenya. Oke, sudah Kak usah kirimkan. Teman-teman boleh lihat lagi di chat Zoom. Itu ada file Python yang Kak usah kirimkan. Teman-teman boleh gunakan itu sebagai bahan referensi ya untuk finalisasinya. Oke, untuk Ken, apakah sudah bisa membuka algo Python-nya? Sudah ya, kita klik next itu. Ya, sepertinya ada di bagian berikutnya Ken. Coba kita klik di sini untuk kembali. Kemudian setelah itu kita buka lagi. Kita scroll di bagian VSC. Tadi ada keterangan VSC itu ya, udah benar tuh. Di lesson berapa ya, Ken ya? Coba kita scroll ke atas lagi. Nah, 20 sepertinya. Lesson 20, Ken. Kita buka di lesson 20 di Visual Studio Code. Nah, itu dia. VSC ya, ada tulisannya VSC itu. Itu adalah bagian tempat yang kita untuk mengerjakan proyeknya gitu. Oke, tunggu dulu. Masih proses ya, Ken. Kemudian untuk Jeremy boleh sambil di share screen ya, Jeremy ya. Nih, sambil menunggu Arwin dan Jeremy. Oke, teman-teman boleh lihat di chat Zoom. Nah, ini dia, Ken. Oke, udah ketemu ya, Ken ya. Kemudian, Ken, kalau masih belum ada file Python-nya di sini, Ken boleh menambahkan file Python lagi ya. Oh, udah ada, mesh.py. Nah, ini dia. Kita akan selesaikan kode referensinya di sini saja, boleh nih, ya. Punya Ken sudah ada file Python-nya. Lanjut, kita tuliskan untuk wall ya. Untuk Ken bisa lihat pada kode referensi yang kau saya kirimkan di chat Zoom, itu ada file result.py. Udah bisa diakses belum nih? File py 1 dan py 2 ya, Miss? Oke. Iya, Jeremy. Coba kita gunakan pada salah satu filenya ya. Jeremy boleh pakai yang versi terbaru atau di versi yang terakhir kali Jeremy edit itu. Nah, kita tuliskan di sana ya, Jeremy ya. Oke, untuk Abbas, apakah sudah bisa membuka?
Oke, sudah bisa ya, labirin.py. Kemudian untuk Dilan, oke, sudah bisa juga. Kemudian untuk Denis, Denis sudah bisa. Benar, Denis di lesson ke-20 Denis. Kita coba scroll. Lesson 20 ya. 20 kita buka kemudian di Visual Studio Code ya, VSC. Oke, benar. Oke, sip Denis. Nah, di situ. Kemudian kita tunggu dulu. Masih dalam proses ya, masih loading. Nah, ini dia. Kita akan kerjakan di sini. Sepertinya punya Denis, apakah sudah ada file Python-nya di sini? Belum ada. Oh, udah ada ini. Labirin.py. Nah, Denis bisa mulai mengerjakan dengan membuka file ini ya. Labirin.py. Kemudian, nah itu untuk file Python-nya kalau sudah ready, bisa langsung ditambahin Denis ya. Dari file Python yang kau saya kirimkan di chat Zoom, Denis boleh lanjutkan ya di bagian wall itu tambahannya. Oke, ada pertanyaan dari Dilan sepertinya. Itu labirin.py udah ke-upload belum ya? Di kiri apa ada tapi di kanan belum. Oh, oke oke Dilan, tunggu sebentar ya. Kita lihat dulu. File labirin. Ya, di kiri ada tapi di kanan belum. Oke. Sudah terupload itu punya Dilan ya. Sudah muncul di sebelah kiri ini artinya dia sudah berada di dalam folder yang sama. Oke, kalau mau diupload lagi juga boleh Dilan ya. Tapi sepertinya ini sudah ada file Python-nya sudah ready di sini. Gitu ya. Udah ada di dalam file. Oke, Dilan. Ya, sudah terupload. Atau kalau Dilan mau upload lagi nanti bisa ya. Kita upload melalui tag file di sini. Gitu. Oke, Dilan ya. Apakah sudah dilanjutkan Dilan untuk wall-nya? Kalau sudah boleh dicek kembali Dilan untuk file labirin.py-nya ya. Oke, mantap Dilan. Kemudian untuk Jeremy ini sedang proses share screen. Oke, Jeremy. Kita lihat di sini sepertinya Jeremy belum ada file Python-nya ya. Nah, Jeremy boleh buat dulu nih file Python-nya di sini. Coba kita buat dulu. Caranya Jeremy bisa klik di sini. Sepertinya ada tanda untuk menambahkan file baru. Ya, kita klik, kemudian kita beri nama. Betul, Jeremy. Kita tulis maze game atau labirin ya, labirin.py. Boleh, kita ketik labirin atau maze.py. Ya, labirin.py. Titik PY gitu ya. Titik PY. Oke, sip. Kemudian kita klik enter. Dah. Nah, nanti untuk kode referensinya boleh dituliskan di sini, Jeremy. Oke, keren. Jeremy sudah banyak progres ya di sini ya. Sudah bisa membuka file algo Python-nya dengan lancar. Ya, semoga nanti lancar terus nih, Jeremy. Biar makin bagus ya progresnya, Jeremy. Keren. Sip. Lanjut lagi untuk menuliskan kodenya. Jeremy bisa lihat yang ada di chat Zoom. Itu ada file result.py. Boleh dibuka dulu Jeremy. Kemudian kita tuliskan pada file Python labirin.py-nya punya Jeremy ya. Oke. Kemudian untuk Arwin. Nah, ini Arwin udah join kembali nih. Halo, halo Arwin. Suaranya tadi hilang. Oke, ini sekarang udah kedengeran belum Arwin? Suaranya Udah, Kak udah. Ausa. Udah aman Tadi ya? kan, Mm-mm. iya, tadi udah aku restart malah update Windows Oh, malah. oke oke. Makanya lama. Update Windows malahan. Oh, ternyata karena itu mungkin Arwin harus diupdate dulu ya. Iya, nggak apa-apa deh Arwin. Yang penting sekarang udah lancar lagi. Semoga nanti lancar Ini terus ya pakai Arwin ya. yang sama ya, Kak? Iya, betul. Coba Arwin boleh di share screen dulu nih. Ya, boleh di share screen. Oke, Denis mau tanya apa nih? Boleh, boleh. Boleh, Denis. Maaf Kak, tadi kan saya nggak terlalu kedengeran tuh apa notif Ya. ada muncul Mm-mm. kayak internet connection is unstable kan. Oke, Eh, ya. Mm-mm. Cuma mau mastiin doang untuk yang file result.py itu Heeh. kayak kita bandingin kode kita yang udah sama yang kau usah kirim gitu apa ditambah gitu ya Kak? Oh iya, oke, Apa thank you gimana? Denis ya. Jadi untuk file result.py itu adalah file referensi yang versi lengkap. Jadi nanti Denis boleh tambahkan ya di bagian Oh, kodenya Denis ya. Jadi ada bagian wall itu yang Kak usah tambahin ya, supaya gambarnya tadi muncul ada dinding-dinding labirinnya ya. Terus ada apa lagi? Suaranya ya, udah lengkap tuh ya. Jadi Denis boleh oh, boleh perbaiki kodenya ya, boleh ditambahkan lagi gitu Denis. oke, makasih Kak. Oke, siap. Nanti kalau ada pertanyaan lain boleh disampaikan ya, Denis dan teman-teman ya.
Oke, thank Ya, you. Pak. Siap, lanjut Aku mau lagi. tanya, Oke, boleh-boleh. Arwin mau tanya apa nih? oh ini ada kode Hmm? baru atau apa yang diubah? Oke, Arwin ya. Untuk kode barunya itu terkait dengan kelas wall ya. Bagaimana kita menambahkan file gambar yang berisi dinding-dinding itu loh, Arwin ya. Jadi kita mau bikin dinding labirinnya gitu. Arwin boleh login dulu ya. Nanti coba kita tunjukkan deh. Arwin boleh masuk dulu. Oke, udah bisa masuk. Lanjut ke lesson 20, Arwin ya. Kita buka di lesson 20. Kita scroll ke bawah. Mm-mm. Kita buka di lesson 20, udah. Terus VSC, kita klik. Nah, udah. Sip, VSC, kita klik. Udah bisa. Oke deh. Kalau sudah, kita tunggu dulu. Nambahin kelas wall doang. Iya, kelas tunggu dulu ya. Tadi lagi nyimak itu yang nambahin foto malah Hmm, restart. kenapa tuh? Oh, ke restart. Oke, oke, Iya. nggak apa-apa, Ya, ya Arwin. gitu sih. Mungkin jarang dibuka ya, Arwin ya? Laptopnya kemarin-kemarin. Atau Justru dibuka terus? aku update Windows tuh udah Oh, sebulan yang lalu. oh, udah sebulan yang lalu. Ini update lagi ya? Hmm, Iya, oke. Ya, iya. nggak apa-apa, Arwin. Mungkin memang udah saatnya buat update tadi. Yang penting sekarang udah aman lagi ya. Oke, coba kita lihat dulu nih, Arwin, kode referensinya ditaruh di file apa ini? Labirin.py ya, sepertinya udah berapa baris Iya, nih? Mm-mm. udah. Coba kita play dulu, Arwin. Ini udah Hasilnya udah muncul belum? oh Hasilnya. kemarin tuh udah kayak keluar jendela jendela gitu tapi ya Mm-mm. kayak 1 detik gitu langsung hilang. 1 detik, tapi langsung hilang. Oke deh, kita coba Iya. play lagi, Arwin. Coba ya, kita cek lagi. Bentar, bentar. Oke, ini masih loading Oh, nih. labirinnya nggak ada ya? Apanya? Filenya. Oh, ini. Kita klik aja Ini di nih. bagian kiri. Ah, itu. Nah, muncul ya. Ada labirin.py, kita klik untuk membuka filenya. Kalau Arwin pengen geser ke kiri juga bisa ini. Bisa ditarik aja ke sini, bisa. Nah, gitu. Digeser aja ke kiri. Oh, ini Nah, ya. udah muncul. Iya. Kelihatan nggak? Bentar. Oke, udah kelihatan nih. Coba kita play. Invalid Ada, syntax oh kemarin iya, itu. ada invalid syntax di baris keberapa? Coba cari di baris ketiga nih, Arwin. Line 3 ya, baris ketiga. Kita scrolling ke baris ketiga, Arwin. Nah, itu ada tanda strip nih, kelebihan kode ya. Ada typo. Boleh dihapus dulu nih, Arwin. Tanda stripnya di baris ketiga, dia Bentar. kelebihan tuh. Mm-mm. Nah, itu dia ya, Ini cara oh. memperbaiki kodenya. Kita lihat di bagian terminal error. Nah, itu kita perbaiki di baris keberapa. Nanti ada keterangannya biasanya. Nah, kalau Oh, udah ini coba di play nggak lagi. ada tulisan. Oh, ini ya. Karena Iya, garis betul. miring. Oh, keluar ya. Heeh. Tanda minusnya itu ya, stripnya dia muncul tadi. Coba kita play Ini lagi. doang sih. Ah, Eh, iya. Oh, dia udah muncul nih, tapi bolnya belum ada kan? It. Iya. Di sini udah bisa muncul ya punya Arwin ya. Tapi dinding-dindingnya yang warna hijau tadi dia belum bisa muncul. Nah, untuk memunculkan gambar-gambar tersebut ya, labirin-labirinnya tuh. Nah, tadi Arwin bisa pakai kode referensi yang Kak Osa kirim nih. Coba Kak Osa kirimkan ulang ya filenya ya. Sepertinya tadi Arwin lagi di luar. Kak Osa kirim ulang ya. Oh ya, Kak. Iya, siap. Result.py. Ini dia Ini file maksudnya Pythonnya. nih kelas wall-nya nih bikin file baru atau gimana? Di file yang sama aja. Ya, di dalam file yang sama. Oh, labirin ya. Berarti Iya, di barisan terakhir gitu ya. ada di setelah kelas enemy, bukan di terakhir, tapi ada di Oh, bagian kelas enemy. kelas-kelas. Oh, Ya, setelah kelas enemy nanti ada kelas wall. Nah, coba Arwin boleh buka dulu yang ada di chat Zoom, itu ada file result.py. Kita coba download dulu, Arwin ya. Nah, teman-teman yang lain juga ya. berarti tinggal apa itu nambahin fungsi-fungsi kah? Betul, iya. Jadi kita tambahin kelas wall, fungsi-fungsi, kemudian nanti ada wall 1, wall 2, wall 3, gitu. Coba kita buka file Python-nya, kemudian kita tambahkan pada bagian kelas wall.
dan lain-lain itu ya. Oke. Nah, itu dia untuk Arwin ya. Kemudian dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya nih? Coba kita lihat lagi. Oh ini disalin semua atau diketik sampai bawah? Oke, boleh di copy langsung atau boleh ditambahkan beberapa bagian. Oh, Genshin. Mm-mm, iya, betul. Bingung yang mau diketik dari mana ya? Oke, Arwin. Di bagian wall itu, coba sambil Kak Oksa carikan ya. Jadi perbedaannya itu terutama pada kelas wall. Coba kita lihat di baris ke berapa nih? Kalau di tempat Kak Oksa itu baris ke 49 ya. Ada class of Wall. optical Oh, sprite. Ya, ya di ya ya, baris ya. ke 49 itu ada kelas wall yang terdiri dari definition init, lalu ada definition draw wall, lalu ada wall 1, wall 2 sampai wall 7. Nah, itu merupakan wall yang kita tambahin tuh, Arwin. Ya, Oke oke oke, Kak. Berarti boleh. sama ininya perlu ditambahin nggak yang game scene ini perlu ditambahin nggak? Nah, betul. Itu juga perlu ditambahin tuh, Arwin ya. Ada game scene-nya, itu sekalian kita tambahin. Yang belum ada boleh ditambahin tuh, Arwin. Ya, Oke gitu. Kak. Siap. Oke, Arwin Berarti sudah. yang Mm-mm. perlu ditambahin sama game scene, yang perlu ditambahin cuma variabelnya game scene sama Ya, class wall. betul. Ya, class wall dan juga variable game screen ya. Oke. Ini oh class wall ya. Betul. Ada class wall itu. Loh ini kok Nah, ini bentar. diklik aja. Class Ini wallnya. sepertinya di klik ini Oh nanti ya dia ya akan ya. terbuka. Oke, sudah Oke oke berhasil oke. ya. Terima kasih Kak Aksa. Saya Oke, izin siap kamar mandi Arwi. dulu ya. Iya, boleh, boleh. Mau kamar mandi dulu. Kemudian untuk yang lainnya nih, coba. Abbas, sudah bisa, Abbas? Apakah sudah muncul untuk jendela Sudah bisa, sudah aplikasinya? bisa. Oh, udah bisa. Oke, keren, Abbas. Mantap. Boleh sambil dipelajarin ya, Abbas ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyain, boleh banget sampaikan sama Kak Oksa. Oke, lanjut lagi ke berikutnya. Coba yang belum share screen nih, seperti Izan ya, lalu Edsel ya. Coba, apakah ada pertanyaan nih dari Izan dan juga Edsel? Udah bisa muncul belum jendela aplikasinya? Progresnya sudah sampai mana nih, Edsel dan Izan? Coba, boleh disampaikan ya. Kalau ada kendala, boleh banget disampaikan nih. Boleh konfirmasi ya, Izan dan juga Edsel. Di chat Zoom boleh, mau nyalain audionya juga oke ya. Nih, kau usah tanya ke Izan dan Edsel ya. Sudah bisa Kak? Oke, mantap Izan. Apakah ada yang ingin ditanyain dari Izan? Boleh ditanyakan ya Izan ya. Boleh banget. Kalau ada yang pengen ditanyain lagi, disampaikan aja. Belum ada. Oke, Izan. Kalau belum ada, boleh dipelajari lagi ya, Izan. Nanti kalau masih ada yang, barangkali masih ada yang pengen ditanyain, boleh banget disampaikan lagi, gitu. Oke, lanjut lagi. Berikutnya untuk Edsel nih. Edsel, apakah sudah sampai mana nih progresnya? Apakah sudah muncul jendela aplikasinya? Labirinnya udah bisa muncul belum, Edsel? Atau ada kendala? Nih, apakah Edsel ada kendala atau ada yang pengen ditanyain? Boleh banget disampaikan ya, Edsel. Belum belum ini ya, belum ada konfirmasi dari Edsel ya. Kita tunggu dulu. Edsel boleh konfirmasi seperti Izan nih di chat Zoom atau menyalakan audionya, gitu ya. Kemudian untuk Abbas sudah, untuk Arwin sedang menambahkan. Dilan tadi, oh udah bisa ya Dilan ya, keren. Coba Dilan mainkan gamenya nih Dilan. Oh iya langsung Yulus ya kalau kena uh, labirinnya. Nah kemudian Dilan ya, seperti Dilan, Abbas kalau sudah selesai seperti ini, boleh untuk lanjut memodifikasi gamenya ya. Misalnya mau diganti background, atau mau diganti suaranya, atau mau diganti playernya tuh pakai gambar lain biar lebih keren ya. Boleh banget dimodifikasi ya, Dilan dan juga Abbas ya. Kemudian untuk Denis, Denis apakah ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Denis? Enggak Kak, saya lagi bandingin kode Mm-mm. saya Oke, lagi dibandingin ya, lagi sama yang mempelajari kodenya. kaos aja. Oke, siap deh. Denis boleh lanjut lagi ya. Nanti kalau sudah ya boleh
tampilkan ya untuk jendela aplikasinya. Kalau ada yang pengen dimodifikasi boleh banget Denis. Misalnya dari background atau dari player dan enemy-nya gitu ya Denis ya. Oke. Dari yang lainnya nih, coba Jeremy apakah sudah bisa menampilkan jendela aplikasinya dari tempat Jeremy? Oke nih, Jeremy sedang share screen lagi. Oke, kita coba lihat. Sepertinya ada kendala di tempat Jeremy. Tulisannya apa tuh Jeremy? Di baris kelima ada invalid syntax. Di baris kelima, coba kita scroll. Oh ya, dia ada keterangannya seperti ini. Artinya dia kurang spasi nih setelah kelas ya. Setelah penulisan kelas, terusan indentasinya juga kurang tepat ini ya. Ada indentasi yang kurang tepat. Jadi coba ya, Jeremy boleh buka file Python yang Kak Osa kirimkan di chat Zoom. Coba kita buka yang ada di chat Zoom dulu, Jeremy. Apakah sudah bisa dibuka? Nah, result.py ini adalah referensi kode yang sudah versi lengkapnya nih, Jeremy. Ya, jadi Jeremy bisa langsung untuk membuka dan membandingkan antara kode referensi milik Jeremy dengan yang kau saya kirimkan yang versi lengkap. Gitu ya. Kemudian kalau sudah, Jeremy boleh perbaiki mulai dari baris ke-6 ya, baris ke-7 ada definition init. Nah, ini ada indentasi. Setelah itu ada spasi di sini ya. Nih, mulai dari sini. Kemudian ada lagi di bagian bawah itu sepertinya masih ada kode-kode yang masih kurang lengkap. Gitu ya, Jeremy ya. Oke. Apakah Jeremy sudah bisa membuka result.py? Sudah saya buka yang file yang Miss kirim. Udah bisa. Nah, itu kalau udah dibuka, coba Jeremy boleh upload atau boleh diganti pada file Python-nya Jeremy yang ada di sini ya. Gitu. Coba. Cara uploadnya Jeremy bisa menggunakan attack file. Coba kita klik lagi di sini, Jeremy. Klik lagi di sini. Nah, coba Jeremy klik di bagian sini ada attack file untuk menambahkan file. Nah, ini cari file yang Kak Osa kirimkan yang mana? Coba kita upload, Jeremy. Mm-mm. Boleh kita upload ya. Result.py. Ada nggak tuh? Di mana? Biasanya ada di bagian download nih kalau punya Kak Oksa. Download ya. Mm-mm. Oke. Saya coba cari judulnya result.py. Result.py. Oke. Masih belum. Ah, ini result ya. Oh ya, ini kita upload. Coba kita sekarang buka file result.py di sini, Jeremy. Nah, kita buka caranya langsung klik aja di sini. Ini sudah berhasil dibuka ya tadi ya. Coba kita buka Visual Studio Code-nya lagi. Nah, ini dia. Kita coba play ya. Jeremy bisa klik tombol play di pojok kanan atas ini untuk menampilkan. Nah, udah bisa tuh, Jeremy. Keren. Coba kita mainkan gamenya, Jeremy. Caranya, Jeremy bisa pakai tombol kanan, kiri, atas, bawah itu untuk menggerakkan playernya. Ya, kalau seperti ini boleh di close dulu. Jeremy bisa klik tanda close. Lalu kita play lagi untuk menampilkan gamenya. Nah, udah bisa ya. Oke, sip Jeremy, sudah bisa. Nah, gitu. Oke. Nah, udah bisa tuh Jeremy. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari sini, Jeremy? Enggak, Miss. Berarti ini tinggal salin aja. Ada yang salah Iya, saya. iya betul. Jeremy boleh perbandingkan ya, bisa bandingkan antara kode yang sebelah kiri dengan yang kanan. Coba, kalau kita amati apa perbedaannya nih, Jeremy? Di sini ya, di baris ketujuh ini ada indentasi di bawahnya tuh. Ada satu level di belakangnya ya, sepertinya. Tuh, definition. Kemudian apa lagi? Self ya. Ini ada indentasi. Kemudian setelah definition itu ada spasinya. Nanti kalau warnanya udah biru seperti yang ada di kanan, ini udah bener tuh, gitu Jeremy. Oke, Miss. Oke, siap. Jeremy sudah berprogres ya. Lanjut lagi, nanti boleh dipelajari lagi untuk Jeremy. Kemudian tadi sepertinya ada pertanyaan nih dari Arwin ya. Emang kalau nyentuh dinding tuh kalah ya? Iya betul Arwin ya. Kalau nyentuh dindingnya dia akan kalah. Jadi rintangannya di sini ada dua. Kalau nyentuh dinding dan juga kalau menyentuh enemy-nya yang gerak kanan kiri itu. Maka dia bisa
kalah gitu, Arwin ya. Oke, nih ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kalau belum ada yang mau ditanyain, selanjutnya nanti kita bikin untuk file presentasinya, teman-teman ya. Kalau udah dimodifikasi, lanjut untuk membuat file presentasinya nih. Dari Denis tadi apakah sudah bisa? Coba dari Ken, nih Ken mana nih progresnya? Ken, apakah sudah muncul jendela aplikasinya Ken? Coba. Ken, sudah bisa. Oke, mantap Ken. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari progresnya Ken? Untuk presentasinya itu nggak yang harus presentasi gitu, tapi kita buat untuk filenya dulu gitu, Arwin ya. Jadi kita siapin dulu nih untuk presentasinya masih lama kok gitu. Ya, masih lama. Biasanya kayak di lesson terakhir ya. Waktu itu di lesson keberapa, teman-teman? Waktu di Python Start 1, 32 ya. Di lesson ke-32. Nah, nanti untuk Python Start 2 juga sama tuh. Nanti di final gitu ya. Masih lama sekali. Nah, jadi kita buat dulu nih untuk file PPT-nya gitu ya. Buat nyicil gitu loh. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Bisa ganti musik background? Bisa kan? Mau diganti musik background boleh banget. Caranya kan bisa cari dari YouTube boleh atau mau pakai AI namanya Suno AI ya. Dulu Kak Usa pernah bikin file suara tuh musik dari Suno AI. Nah, boleh banget kan ya. Nanti kita upload aja, cara uploadnya kayak tadi gitu. Nah, kalau udah diupload nanti teman-teman bisa ganti pada kodenya gitu ya kan ya. Boleh diganti. Kak boleh minta hasil recording kah? Soalnya buat mempelajari fungsi-fungsinya lagi. Boleh, Arwin. Ya, ini nanti semoga bisa kita record secara full ya, Arwin ya. Nanti Kak Osa akan boleh kirimkan gitu. Oke, thank you. Oke, siap kan sudah bisa ya. Kemudian Arwin juga udah. Kemudian lanjut lagi nih. Sekarang kita akan membuat untuk file PPT-nya. Teman-teman boleh pakai Canva ya. Kita lanjutkan untuk membuat desainnya menggunakan Canva. Coba Kak usah bantu kirimkan linknya Canva-nya ya. Teman-teman bisa pakai ini tuh. Nah, ini dia. Nah, di chat Zoom. Nanti untuk poin-poinnya teman-teman bisa tambahkan yang pertama ya. Slide 1 itu adalah judul. Ya, Kak usah sambil tuliskan. Slide 1 judul. Kemudian slide 2 ya. Slide 2 teman-teman bisa tambahkan untuk bentar ya teman-teman ya. Kak usah ngecas dulu laptopnya. Oke. Nah, udah. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai mana nih? Slide ya. Oke, tadi slide 1 untuk judul. Lalu slide kedua, teman-teman bisa tambahkan pada bagian tampilannya. Mhm. Tampilan game. Kak usah sambil tuliskan di chat Zoom ya. Kak usah rangkumkan. Slide 3 nanti adalah sprite-nya. Kemudian musiknya boleh. Ya, kemudian slide 4 bagian ini dia. Oh iya, planningnya dulu teman-teman ya. Sorry. Slide 2 itu adalah planning, baru tampilan gamenya. Lalu tambahin sprite dan musik gitu. Tunggu sebentar, Kak usah ulangin ya. Kak usah hapus dulu. Ini kepencet kirim malah. Tunggu sebentar. Planning, sprite musik, kemudian tampilannya. Mm-mm. Tampilan game. Nanti teman-teman boleh record video gamesnya ya. Jadi kalau teman-teman sudah menampilkan jendela aplikasinya games tadi, boleh sambil di-record waktu main gamenya gitu. Atau mau dari screenshot juga boleh ya. Kita screenshot aja juga boleh gitu. Nah ini untuk slide yang keempat. Lalu slide kelima penutupnya ya. Penutupnya teman-teman tinggal dikasih aja terima kasih gitu boleh. Atau mau ditambahkan ide-ide lainnya juga oke ya. Ini Kak usah kirimkan di chat Zoom. Oke, ini ada yang mau bertanya dulu nggak nih untuk file PPT-nya? Teman-teman bisa mulai untuk membuat ya.
Coba Kak Ausa akan share screen lagi. Kita coba desain ya, berikan contoh cara mendesainnya. Yang sudah pernah menggunakan Canva pasti sudah familiar. Nah, ini coba Kak Ausa akan berikan referensi untuk yang belum pernah menggunakan Canva ya. Iya, untuk presentasi kan Miss, iya, untuk PPT-nya teman-teman bisa pakai Microsoft PowerPoint atau mau pakai Google Slide atau pakai Canva dan lain-lain juga oke ya, nggak harus Canva. Ini kalau usah pakai Canva biar lebih gampang aja gitu ya. Karena di Canva itu desainnya lebih variatif ya, teman-teman bisa menggunakan gambar apapun bisa diupload di sana gitu ya, lebih lebih user friendly gitu. Oke? Coba kita buat dulu presentation. Nah, ini kita klik presentation. Nah, kalau sudah kita tunggu dulu, teman-teman ya. Kita bisa masuk ke Canva menggunakan akun Google. Kemudian setelah itu kita login, masuk ke sini. Nah, di bagian desain, teman-teman bisa pilih ya. Mau pilih desain yang warnanya apa ya, teman-teman boleh tentukan atau mau yang ada temanya tentang games. Nah, teman-teman bisa menggunakan simbol ya, atau keyword game gitu. Coba kau saya contohkan ya cara memilih desain. Oke, ini masih loading ya. Kita tunggu dulu. Sambil menunggu Kak teman-teman boleh juga sambil membuka Canva ya. Sambil membuka Canva, teman-teman boleh pilih-pilih dulu desainnya, yang mana yang mau dipakai. Yang udah familiar ya, yang belum familiar dengan Canva boleh dilihat dulu nih tutorialnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa klik di bagian kiri, itu ada desain. Nah, di bagian desain, teman-teman bisa pilih nanti ya, opsi-opsi pilihan desain mana yang akan teman-teman pilih. Coba kita tunggu dulu. Oke, desain kita klik lagi. Masih belum muncul ya. Tunggu dulu aja. Nah, ini udah muncul, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita bisa klik aja, ketik misalnya game. Nah, udah muncul nih. Ini adalah contoh beberapa desain yang bisa kita pilih. Kalau teman-teman punya Canva Pro, lebih enak ya, bisa pilih yang mana aja. Tapi kalau versi gratis, teman-teman bisa pilih yang tidak ada tanda Pro-nya di sini. Misalnya kita pilih yang ini, atau mau pilih yang mana lagi nih, ada banyak ya. The Memory Game, nih ada contoh, atau kurang oke, boleh pilih yang lain ya. Teman-teman boleh cari lagi, misalnya nggak harus tentang game ya. Kita cari desainnya tentang coding misalnya. Kita ketik aja. Nah, ini. Atau mau cari lagi. Kok ternyata kurang oke, kita bisa cari. Misalnya teknologi. Nah, kayak gini juga oke ya. Tuh, banyak sekali nih. Lebih banyak opsinya. Boleh teman-teman mau pilih yang mana aja bebas. Contohnya kalau saya mau pilih yang ini nih. Ya, kita klik. Nah, kita pilih desainnya. Tuh. Jadi nanti teman-teman tinggal edit aja judulnya. Slide pertama tadi isinya adalah judul. Judul apa? Judul dari gamenya. Kita berikan judulnya adalah game Labirin. Nah, kayak gini misalnya. Labirinnya nanti tulisnya boleh labirin atau maze game gitu ya. Maze game. Boleh banget. Atau mau dikasih nama lain juga boleh. Nah, by siapa? Teman-teman bisa tambahkan namanya teman-teman di bawahnya. Klik aja seperti ini untuk menambahkan nama. By Oksa misalnya. Nah, atau teman-teman, oh ya ini udah huruf O ya ternyata ya. Kita perkecil, bisa. Nih, teman-teman kasih nama teman-teman sendiri ya. Nanti boleh diedit semenarik mungkin. Nah, contohnya kayak gini tuh. Nah, udah. Oke, lanjut lagi ke slide yang kedua. Tuh, slide yang kedua teman-teman boleh pilih mau desain yang mana. Misalnya mau desain yang ini atau yang ini gitu ya. Klik aja. Kalau misal kurang oke, teman-teman boleh cari gambar lain di bagian elemen. Nah, ini tinggal cari aja gambar yang sesuai. Misalnya tentang labirin gitu ya, atau tentang game. Kita coba cari dulu. Oke, ini ada udah loading ya, masih proses. Kita scrolling dulu, cari-cari lagi. Grafiknya udah ada belum ya? Misalnya ada yang cocok, misalnya ini kita pilih.
Tuh, kalau warnanya kurang oke, teman-teman bisa ganti warnanya. Misalnya mau diganti warna yang lebih cerah gitu ya, seperti ini. Tuh, kita bisa tarik ke sini misalnya, atau mau digantikan untuk gambar yang lainnya boleh gitu ya. Ini adalah cara ya untuk menambahkan gambar ketika teman-teman ingin mendesain PPT-nya gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak nih teman-teman? Dari Jeremy, Ken, Arwin, Izan, Edsel, Dilan, Abbas, Denis ya. Untuk cara mendesainnya, teman-teman bisa gunakan Canva, boleh pakai Microsoft PowerPoint, atau mau pakai Google Slide juga boleh ya. Yang paling teman-teman mudah untuk digunakan, boleh kita gunakan gitu ya. Untuk slide yang kedua, nanti teman-teman bisa tambahkan nih, ada planning. Planning ini teman-teman bisa langsung screenshot aja dari dulu pernah kita buat bagian mind map. Teman-teman bisa cek di bagian mind map. Coba, ini kau saya tunjukkan. Mind map-nya itu yang di awal kemarin pernah kita bahas itu. Nah, ini dia. Jadi untuk maze game terdiri dari dua, ada desain, terus kemudian ada functionality ya. Ini boleh langsung diupload aja ke bagian planning di sini, teman-teman ya. Planning. Planning. Kemudian nanti gambarnya bisa diupload di sini. Kalau mau dihapus teksnya seperti ini, teman-teman bisa langsung hapus aja. Bisa dihapus satu-satu seperti ini. Tuh, kayak gini cara hapusnya. Klik delete ya, teman-teman. Tuh, atau mau di grup dulu juga boleh. Nah, seperti ini contohnya cara menghapus isinya ya. Kalau kurang sesuai sama yang kita maksud boleh di-delete, kemudian di-upload gambarnya di sini gitu sebagai planning ya rencananya. Kirimin lagi Kak, hehe. Oke, boleh Kak usah kirimin lagi ya. Untuk screenshotnya sepertinya nanti teman-teman bisa pakai yang ada di slide, ada di nomor sebelumnya di lesson ke-20. Waktu itu sepertinya pernah membuat ya untuk planningnya. Nanti teman-teman bisa pakai yang ada di sana. Nah, coba deh, kau usah buka lagi. Ada di lesson ke-20 ya, teman-teman bisa dibuka. Bisa pakai algo Python atau pakai yang ada di Google Chrome. Ya, coba kita lihat. Tunggu dulu, masih loading ya. Oke, go to learning. Kita klik pada lesson ke-20. Ya, kita scrolling lagi ke lesson 20. Nah, ini dia teman-teman. Di lesson 20 nomor 1, teman-teman pernah membuat desain untuk planningnya. Nih, di nomor 1. Masih ingat waktu itu? Pernah Kak usah minta ya, seperti ini. Nah, ini boleh di screenshot aja dari sini, teman-teman. Gitu ya, Arwin ya. Nih, kalau punya Kak Uksa sepertinya kemarin seperti ini untuk desainnya. Ini boleh diperkecil. Oh, ini masih belum lengkap. Nanti Arwin dan teman-teman boleh lengkapi ya. Di bagian fungsional ada apa lagi? Boleh ditambahkan ya, seperti ini. Kita klik tanda plus untuk menambahkan kotak baru. Gitu ya. Nah, ini boleh di screenshot, kemudian ya, terus kemudian kita upload di sini. Gitu. Cara uploadnya udah tahu belum nih teman-teman? Cara uploadnya bisa klik pada bagian upload ini ya, di-upload file gambarnya, atau langsung copy paste juga bisa teman-teman ya. Gitu. Nah, ini untuk menambahkan teks bisa klik pada huruf T. Kemudian untuk menambahkan gambar bisa klik pada bagian elemen. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Terutama untuk desain PPT-nya. Coba, Kak Oksa tunggu dulu nih. Siapa yang mau bertanya? Kak Oksa masih open ya? Belum ada. Oke, belum ada. Arwin nanti boleh dilanjutkan ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget disampaikan. Kemudian untuk yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Dari Abbas, Dilan, Edsel, Izan, Denis, Ken, Jeremy? Coba, siapa yang mau bertanya? Belum ada? Ini tuh Kalau, sama kayak oh ya, presentasi Denis? di materi yang Arkadia apa tuh lupa lagi. Oke, Arkanoid itu ya, Denis ya, yang Nah, iya. dimaksud. Oke. Iya, betul, Denis. Jadi nanti kita bikin kayak file untuk presentasinya dari slide 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya.
Nanti Denis bisa screenshot tampilannya atau recording file video waktu main games gitu boleh juga Denis. Ya, ada yang mau ditanyain nggak, Denis? Oh ya, boleh. Oke, Aman sih Kak, ya, sorry Kak. Udah ngerti sih. aman ya, aman ya. Ya. Oke deh, thank you, mantap Denis. Nanti kita yang penting bikin dulu teman-teman, karena nantinya waktu presentasi di lesson ke-32 nih, coba kita lihat di sini planningnya teman-teman ya. Kita back lagi ke sini, coba kita lihat lessonnya teman-teman itu sudah sampai lesson berapa nih hari ini? Sepertinya sudah sampai lesson 22 ya. Nah, nanti pada lesson ke-32, ya, masih lama ya teman-teman ya. Masih 10 pertemuan lagi, tapi kan teman-teman bisa nyicil dulu gitu. Karena nanti yang dipresentasikan teman-teman bisa pilih mau project yang mana yang mau dipresentasikan. Karena masih ada beberapa project laginya yang akan kita buat nantinya. Ada game lagi ya, ada game lagi nih. Namanya game shooter. Nah, jadi minggu depan kita akan mulai membuat project namanya game shooter atau tembak-tembakan tuh teman-teman yang udah pernah main games tembak-tembakan ya. Nah, ini kita mau bikin kayak gitu. Terus nanti ada game pingpong juga. Nah, nanti teman-teman presentasinya di sini nih, lesson ke-32. Tanggal 23 bulan 10. Nah, ini teman-teman. Masih lama ya untuk graduationnya. Tapi untuk mengawali, teman-teman bisa buat dulu tuh PPT-nya gitu, Denis. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Jadi itu kurun waktunya tuh bukan Mm-mm. minggu depannya gitu enggak? Masih ada Bukan. waktu lama Iya, lagi. masih ada waktu lama. Yang penting nanti, Oh, iya, Denis. Aman ya, Denis ya. Mm-mm. aman Iya, Kak. oke deh. Ini maksudnya kalau saya biar teman-teman lebih gampang, lebih siap aja gitu. Nanti waktu mau presentasi udah ready filenya. Tinggal pilih aja mau presentasi yang mana gitu projectnya. Gitu ya, Denis ya. Selain itu, ada yang mau ditanyain lagi? Barangkali teman-teman masih ada cukup waktu loh. Kita boleh tanya-tanya dulu. Yang mau ditanyain boleh disampaikan. Kalau belum ada, kita akan rangkum dulu nih. Hari ini tadi kita udah belajar apa aja gitu ya. Oke deh, kita akan stop share dulu. Gak usah stop share. Oke teman-teman, kita rangkum dulu. Hari ini tadi kita sudah menyelesaikan project ya. Namanya project apa nih? Namanya project apa? Coba siapa yang mau bantu jawab dari Arwin nih? Coba Arwin, boleh bantu jawab nih Arwin. Hari ini Arwin udah belajar apa? Kemudian Hari ini materi yang menurut Arwin paling insightful, paling menarik yang mana tuh Arwin? Coba. hari ini kita belajar labirin, membuat Mm-mm. sprite, terus Mm-mm. buat karakter-karakter, terus membuat suatu algoritma seperti fungsi-fungsi dan Oke. variabel. Terus yang paling paling apa ya? Paling menarik menurut Arwin atau yang paling Paling menarik tuh cuma uh buat bikin itu, nambahin background mungkin, Oke, sama nambahin background, bikin karakter bisa bikin karakter gitu gitu. ya. Mm-mm. Oke, Arwin. Ada lagi nggak Arwin? Selain itu, ada Ya lagi? paling ya cuma nambah-nambahin kode sih biar Oke. mudah paham. Mudah paham ya. Oke, berarti perbanyak Iya, praktiknya ya, Arwin ya. Betul banget. iya, Oke, keren. Mantap, Arwin. Terima kasih ya, Arwin ya. Ini menurut iya Kak. Arwin, ya untuk menambahkan background dan lain-lain itu menarik loh ya. Nih, nanti teman-teman yang lain juga boleh sama ya, bisa ditambahkan untuk background, kemudian suara, dan gambar sprite untuk yang player dan enemy-nya. Gitu. Oke, thank you Arwin. Lanjut lagi berikutnya dari Abbas nih, coba. Menurut Abbas hari ini tadi yang paling menarik yang mana tuh Abbas? Coba. Harus yang hari ini, Kak. Iya Bagaimana? betul, boleh, boleh yang dari lesson minggu lalu juga boleh. Yang hari ini kita pelajari yang paling menarik tuh yang mana tuh menurut Abbas tentang game labirin ya, terutama game labirin. Saya sukanya pas Mm-mm. masukin karakternya doang. Oke, pas masukin karakternya doang ya. Berarti pas visual, bagian visual gitu ya, Abbas ya. Iya, Iya, berarti nanti Abbas boleh tambahkan desain lain ya, supaya lebih keren lagi ya, lebih kece lagi ya gamenya ya. iya, Kak.
Iya, oke, keren. Mantap, Abbas. Tadi sudah bisa juga untuk aplikasinya udah muncul ya, ya Abbas ya. Sip. Oke, teman-teman, ya, sepertinya sudah cukup ya. Hari ini tadi kita sudah diwakili oleh Abbas dan juga Arwin tadi untuk penutupnya. Nah, hari ini tadi sambil Kak Ausa simpulkan juga ya. Jadi tadi kita belajar untuk menambahkan dinding ya, teman-teman ya. Wall, sprite wall untuk menambahkan pada jendela aplikasinya. Nah, tadi kalau teman-teman cermati, hasilnya itu sudah ada dinding yang warnanya hijau-hijau yang kita lewati. Nah, jika kita lewati, maka dia akan kalah teman-teman ya kalau tersentuh jendelanya, tersentuh sama pemainnya, maka dia akan kalah gitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba mainkan, kemudian kita bisa modifikasi juga untuk desainnya ya dan juga suaranya bebas teman-teman boleh modifikasi sebagus mungkin gitu ya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya sudah mulai membahas proyek baru. Nanti namanya Project Game Shooter gitu ya. Sampai sini ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman sebelum kita tutup lesson hari ini? Belum ada? Dari Jeremy, Edsel, Izan, Ken, Dennis, Dilan, Arwin, Saya udah terjawab Abbas. semua Kak. Oke, Dennis. Udah terjawab semua sih. Udah terjawab semua ya. Oke, mantap Denis. Oke, teman-teman ya, kalau belum ada yang mau ditanyakan ya, Kak Oksa tutup dulu lesson hari ini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah join ya. Keren-keren semuanya. Teman-teman progresnya udah mulai keren ya, mulai oke gitu. Udah mulai paham juga bagaimana cara menambahkan sprite, cara menuliskan kode yang benar ya. Nanti boleh ditingkatkan lagi ya. Harapannya biar bisa makin paham lagi apa yang dituliskan ya, apa yang ditambahkan itu teman-teman paham maksud dan tujuannya gitu. Oke, semangat semuanya, jaga kesehatan selalu ya. Oke, dan sampai jumpa. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak. Makasih, Boleh Miss. Kak. Oke, terima kasih Kak. juga teman-teman. Bye.